Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita akan mendengarkan dulu nanti dan menyimak bersama video Syekhnya, kemudian kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Video pertama ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dibolehkan untuk berbuat sombong dan berbuat semena-mena, ya. Mari kita saksikan dan simak bersama video beliau. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا سؤال تحدي وليس سؤال استفهام، استفهام للتحدي وليس استفهام للعلم. ما يقول أين الجبارون يدورهم أو يقول اخرجوا، لا، تحدي، أي لا يوجد جبارون، لا يوجد متكبرون، بل جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرهم الله يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كأمثال النمل. هؤلاء الجبارون المتكبرون في الأرض اللي شايفين نفسهم، الذين يترفعون على الخلق، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم الكبرياء إزاري ردائي والعظمة إزاري من نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. هؤلاء المتكبرون الذين يتعاظمون على الناس الله يجعلهم كأمثال الذر يوم القيامة. ولذلك هذا الاستفهام للتحدي، أين الجبارون؟ أين أنتم يا من تدعون أنكم جبارون، يا من تتكبرون على الخلق؟ ولذلك التكبر والتجبر نقص في الإنسان. الإنسان المتكبر نقص فيه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرون يوم القيامة عند الله كأمثال الذر، يعني مذمومون، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، لأنه يحق له أن يتكبر، أهل للتكبر سبحانه وتعالى. لكن من كانت تقتله شرقه وتؤذيه بقه، هل له الحق أن يتكبر؟ من كان كما يقولون خلق من نطفة مذرة، من نطفة مذرة، نطفة مني يمنى، من مني يمنى، وهو يحمل العذر في جسمه. كلنا نحمل العذر في أجسامنا، وإذا مات ولم يدفن صار جيفة قذرة. أهذا يحق له أن يتكبر؟ وذلك يقال للإنسان اعرف قدرك، من أنت، من تكون، من تكون، واعرف قدر الله. وإذا قال الله تبارك وما قدر الله حق قدره. ولو قدر الإنسان الله حق قدره سبحانه وتعالى لما عصاه، لما عصاه، لكن يغيب عنه هذا وقت المعصية، الشهوة تغلبه فينسى عظمة الله تبارك وتعالى، ينسى ذلك. الذي يقدر الله حق قدره لا يتحاكم إلى غير الله من القوانين الوضعية وغيرها. من عرف الله حق قدره لا يدعو غير الله تبارك وتعالى.
من عرف الله حق قدره لا يخاف غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره وثق بالله تبارك وتعالى واستعان به وتوكل عليه. لكن الذي نراه أن كثيرا من المسلمين اليوم فضلا عن الكفار ما عرفوا الله حق قدره، فعبدوا غيره وأطاعوا غيره وعصوه جهرة عيانا سبحانه وتعالى. إذا ما عرفوا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله هو الجبار، أن الله هو الكبير، أنه هو المتكبر سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حقيقة أن يتأمل هذا الأمر بين فترة وأخرى والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi video singkat dari beliau. Beliau menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya kalau kita lihat ceramah full dari yang dia sampaikan ini adalah menjelaskan bab tauhid, bab wa ma qadarullah haqqa qadrih ya. Beliau menyampaikan tadi yang pertama Anal Malik ya. Beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, hadisnya lumayan panjang, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan kelak ya melipat langit, yatwis samawat ya. Allah Subhanahu wa taala yatwi as-samawat yaumal qiyamah. Allah melipat langit-langit itu nanti pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil itu dengan tangan kanannya. Kemudian tsumma yaqul anal malik. Kemudian Allah mengatakan, sayalah malik, raja, penguasa ya. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun ya. Kemudian Allah memanggil dan mengatakan, di manakah orang-orang yang berbuat semena-mena? Ya, di manakah orang-orang yang sombong? Beliau menjelaskan tadi, pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah seru itu ada ya. Maksudnya melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Orang-orang yang Allah serukan ini untuk penghinaan ya, bagi orang-orang yang berbuat semena-mena di dunia dan juga berbuat sombong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong itu nanti akan dibangkitkan ke dunia ini ka'amsalidz dzarrah ya. Bagaikan seukuran semut ya. Jadi orang-orang yang sombong itu nanti merasa berkuasa di dunia, mereka Allah akan bangkitkan di hari kiamat seperti semut seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggulung langit itu nanti hari kiamat dan memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melipat ya, menggulung bumi ini, al-ardin ya. Al-ardin ini dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menggulung bumi ini dengan tangan kirinya, maka Allah mengatakan anal malik, saya adalah raja, penguasa, kata Allah. Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang berbuat semena-mena? Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang berbuat sombong? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang sombong di dunia ini nanti di akhirat, di hari kiamat. Kemudian beliau tadi menyinggung juga ya hadis qudsi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai. Artinya adalah kesombongan adalah bajuku ya. Naam, wal 'azamatu izari, wal 'azamatu izari. Artinya adalah dan keagungan adalah mahkotaku. Barang siapa ya, faman naza'ani wahidan minhuma faqadhaftuhu finnar. Barang siapa yang menyaingi aku pada salah satu dari kedua sifat tersebut,
niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi kesombongan dan juga keagungan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena mau bagaimana dia sombong? Dia tidak akan bisa menembus bumi ya. Allah sampaikan kepada kita dengan jelas. Jangan berbuat sombong di muka bumi ini karena engkau tidak bisa menembus bumi. Sampai sekarang tidak ada yang bisa kita lihat dan kita dengarkan kabar seseorang bisa menembus bumi. Tidak ada. Kemudian walan tahriqal arda walan tablughal jibala tula ya. Dan engkau tidak akan sampai setinggi gunung. Ini Allah Subhanahu wa taala buat permisalan kepada kita, permisalan yang gampang ya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Karena itu semua adalah keburukan dan sangat Allah benci. Jadi sombong sifat manusia yang Allah benci. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kita terbuat dari air yang hina ya, tercipta dari air yang hina, air mani. Dan jika seseorang itu meninggal dunia ya, dan tidak ada yang menguburnya, maka akan keluar bau yang sangat busuk. Bau yang sangat tidak disukai oleh manusia. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Jadi kita hidup di dunia ini, selayaknya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi menjelaskan ayat ya, yang menjelaskan tentang bab tauhid yang kita sampaikan di awal tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa taala amma yusyrikun." Ya. Dan orang-orang ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat agung ya, menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbuat syirik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala semestinya ya. Karena orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa sedih. Karena apa yang dia butuhkan bisa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak akan bermaksiat, berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berbuat sombong. Dia tidak akan berbuat angkuh. Ya. Karena sifat sombong, sifat angkuh itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia lemah, terbuat dari air yang keji ya, air yang hina. Ma'in mahin, kata Allah Subhanahu wa taala, dari air yang hina. Dan juga orang-orang yang sombong tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Jadi tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji sawi ya. Jadi sifat sombong ini adalah sifat atau perilaku yang harus dihindari karena ini merupakan dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis ya dari surga Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena dia tidak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada bapak kita Adam ketika Allah memerintahkannya. Dan ini merupakan maksiat pertama terjadi di langit ya, sombong. Dan begitu juga di bumi. Ketika anak Adam ya, yang kita ketahui keduanya telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi kembaran saudaranya, namun dia tidak mau dan iri dan sombong, maka terjadilah kemaksiatan sehingga dia berani membunuh saudaranya. Dan penyakit hati ini banyak menimbulkan keburukan-keburukan, seperti penyakit iblis dalam hatinya, dia sombong sehingga dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan penyakit hati yang dimiliki oleh anak Adam sehingga menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar, dia berani membunuh saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah belum menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dia tidak akan merasa takut kepada ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ada zat yang lebih agung yang dia sembah, yang dia jadikan sebagai marja segala urusannya, tempat kembali segala urusannya. Karena seorang mukmin yang hakiki, mukmin yang hakiki, dia kembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua, dan ini kita akan nanti mendengarkan dan menyimak video singkat dari syekhnya tentang pertanyaan seseorang yang menanyakan hukum main game seorang anak, yang mana game itu memiliki faktor dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan seorang anak tersebut. Bahkan game itu bisa membuat seseorang bunuh diri atau membunuh orang lain. Mari kita simak bersama video syekhnya, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Nah. قل بين الفترة والأخرى تظهر لنا أجهزة جديدة للألعاب مثل لعبة سوني بلاي ستيشن وغيرها من الأجهزة، وللأسف أن هذه الألعاب منها ما يكون فيها سب لله أو سب للدين، وبعضها فيها أنه يقاتل الإله، ومنها ما يكون له تأثير على الحالة النفسية وإيذاء الناس، وقد يصل الأمر إلى قتل النفس أو قتل الغير، ويكون ذلك بالسيطرة على الأبناء بالتدرج حتى ينتحر أو يقتل أحدا. حقيقة يعني نصيحة هذه مني لأولياء الأمور أن يتقوا الله في أولادهم. هذه الألعاب احذروا منها. أنا ما رأيتها، يعني ما رأيت هذه الأشياء التي تذكر فيها، لكن حدثني بعضهم أنه في أجزاء أو نوع من هذه الألعاب أنه يقول له الآن تقاتل الإله، فيأتي يقاتل الإله ويقتله أو يقتله الإله، ثم يقال له اضربه وما شابه ذلك من الأمور، ويتحمس هذا. وهذه أشياء يعني قد لا يدركها الآن، لكن تكون في عقله الباطن، خاصة الطفل الصغير، ويتم التأثير على هؤلاء الأولاد. وقد سمعنا وسمعتم يقينا أن منهم من حاول الانتحار، بل منهم من انتحر وقتل نفسه من خلال هذه الألعاب. تتم السيطرة عليهم. طيب في بعض الألعاب أظن اسمها الحوت أو شيء، صح؟ أي نعم، أن يؤمر بقتل نفسه فيذهب ويقتل نفسه أو يقتل غيره. يعني انتبهوا لأولادكم، اتقوا الله فيهم، وأنهم يعني أمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن تضييع الأمانة أن الإنسان لا ينتبه إلى أولاده ماذا يلعب، خاصة الآن يعني الأمور ليست كالسابق. الآن دخلت فيها التكنولوجيا بشكل عجيب جدا، وصار فيها تأثيرات على العقول وعلى التصرفات وعلى السلوك، شيء غير طبيعي أبدا. فعلى كل مسلم أن يعطي شيئا من وقته لأولاده. أعطي شيئا من وقتك لأولادك، انظر ماذا يشاهدون، بماذا يلعبون، من يرافقون، حتى نعتني بهم. أنا حقيقة يعني سمعت كلمة
أحزنتني جدا. يعني ابن يقول لوالده: يا يبا أي أحسن عندك، حنا ولا الحيوانات؟ لبوا 24 ساعة بالجاخور مع الغنم والبقر أو الإبل. طيب ما يدري عن عياله، يقول له حنا عيالك ولا هذول عيالك الحيوانات؟ ماشي الإنسان يكون عنده يعني اهتمام، ترزق الله كذا، لكن ما يكون 24 ساعة الصبح بالدوام والعصر ليل بهالجاخور هذا مع الحيوانات وكذا، على أنه يحب الإبل، يحب الغنم، يحب الطيور، يحب ما أدري عاد يحبون الناس، عاد الخيل. شوف كل واحد وش يحب، وعيالك ما تحبهم. عندما يستشعر الأولاد أن أباهم مهتم بهذه الأشياء أكثر من اهتمامه بهم، أو بعضهم يجلس في الديوانية يعني من العصر لليل، بعضهم حتى الصبح يروح الديوانية، بعضهم يطلع من الدوام عشان يروح الديوانية، وجلسته بالديوانية أكثر من جلسته مع عياله. يعني والنساء كذلك، خروجها مع صديقاتها أو اهتمامها بعملها أو السوق أو كذا أو كذا أيضا إهمال للأولاد، مع أن هذا في الرجال أكثر منه في النساء، لكن كلاهما خطأ. إهمال الأولاد جريمة ولن تترك، لن نترك، سنحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول، سنسأل كلنا عن أولادنا ضيعناهم أو اعتنينا بهم. ما راح تمشي هكذا عند الله تبارك وتعالى، لا، سنحاسب عند الله تبارك وتعالى ما قصرنا في تربية أولادنا أو العناية بهم أو الاهتمام بالزوجات. وبعضهم يشتكي يقول: زوجتي وجدتها تخونني. طيب لماذا تخونك؟ 24 ساعة خارج البيت، واستغل ضعفها أحد الذئاب البشرية، يسمعها كلاما طيبا وكذا، راحت معه. إما أن تخرج معه بالزنا، وإما أن تكتفي بإرسال الصور، وإما بالمحادثات، وإما على ماذا؟ عشان ربعي؟ علشان نياقي؟ علشان صخلتين وتيس؟ يعني هل يصلح هذا؟ وكذلك النساء تهمل زوجها وتهتم بصديقاتها وكذا وكذا، ثم تقول: خانني تزوج وحده، أو خانني وزنى بواحدة. خانك أنت السبب. فالله في بيوتكم، علينا أن نعتني ببيوتنا وأن نهتم ببيوتنا وأن نعطيها حقها، وإننا سنساءل يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأولاد الذين جاء السؤال عنهم لعبهم وانحرافهم وكذا، سيسأل الآباء والأمهات إن كانوا قد قصروا في هذا الجانب، والله المستعان. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi sekilas ya. Beliau menjawab pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang hukum main game, yang mana game itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam diri seorang anak. Maka beliau menyampaikan ya, seorang bapak atau seorang suami atau seorang al-walidain, beliau sebutkan, harus betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Jadi dia harus memberikan waktu yang cukup untuk keluarganya, baik untuk anaknya, baik untuk istrinya, ataupun untuk keluarga besarnya ya. Jadi hal-hal seperti ini mereka juga harus membatasi anaknya dalam pemakaian smartphone ya. Jangan mereka dibiasakan menghabiskan waktu mereka untuk bermain game. Karena beliau sampaikan, saya tidak tahu dan saya tidak melihat game-game itu ya. Intinya beliau tidak main game ya, saya tidak main game. Namun ada yang menyampaikan kepada beliau bahwasanya di antara permainan game itu ada bentuk game yang mana itu
disiapkan untuk saling membunuh ya di game itu. Bahkan yang paling menyedihkan kita dalam permainan atau game itu disiapkan ada berbentuk game membunuh Tuhan ya. Jadi dalam game itu bisa kita membunuh Tuhan atau Tuhan yang membunuh kita. Tergantung kepandaian dan kecerdikan yang memainkan game tersebut. Walaupun nampaknya ini sederhana ya, nampak sederhana, namun perlu kita ketahui ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi anak tersebut ketika dia sudah besar. Ketika dia sudah besar. Bayangkan ketika dia waktu kecil bermain game bisa membunuh Tuhan, dan nanti ketika dia besar itu akan mempengaruhi daya pikirnya ya, mempengaruhi akidahnya, dan bisa seorang anak tersebut akan menjadi seorang ateis, tidak percaya Tuhan karena bisa dibunuh seperti itu. Dan game-game seperti ini sangat merusak. Dan bahkan dalam game juga ada ya dimainkan oleh anak-anak itu saling membunuh ya. Jadi mereka diajari untuk membunuh musuhnya, membunuh temannya, membunuh kawannya. Kalau tidak dia akan terbunuh seperti itu. Jika dari kecil mereka menonton ini, itu juga akan mempengaruhi psikologi seorang anak tersebut. Dan juga akan mempengaruhi sosialisasi anak tersebut. Dan juga mempengaruhi sistem dan juga cara pergaulan anak tersebut nanti di masa yang akan datang. Jadi orang tua harus betul-betul memperhatikan ini sehingga anak-anak mereka tidak terjerumus kepada dosa yang lebih besar atau bahkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyedihkan kata beliau tadi, ada sebuah ucapan ya atau ungkapan dari seorang anak yang menyampaikan kepada orang tuanya. Anak tersebut mengatakan, mana yang lebih afdol, keluarga atau binatang peliharaan, seperti itu ya. Kenapa keluar pertanyaan ini dari seorang anak tadi? Karena memang bapaknya 24 jam dalam mengurus hewan-hewannya, binatang-binatang yang dia ternakkan seperti sapi, unta, kambing, dan yang sejenisnya. Sehingga anak-anaknya menyampaikan seperti itu. Ya. Jadi seorang suami ya harus memberikan waktu yang cukup untuk anaknya, untuk istrinya, sehingga dia bisa mengontrol mereka, menyampaikan kepada mereka yang hak ya, yang benar, dan mencegah mereka dari kebatilan, dan juga mengarahkan keluarganya kepada pendidikan-pendidikan Islam. Dan juga yang menyedihkan kita, seorang suami mengatakan, istriku berkhianat kepadaku, istriku selingkuh, istriku mengirim pesan-pesan kepada orang-orang yang bukan mahramnya, seperti itu, kepada laki-laki yang seharusnya dia tidak mengirim baik foto ataupun pesan singkat seperti itu. Namun dia tidak berpikir penyebab utamanya adalah dia, karena memang maksimal ya atau kebanyakan waktunya itu di luar rumah, dia tidak berikan waktu yang cukup untuk istrinya. Kemudian di akhir dia mengeluh. Jadi ini tidak dibenarkan. Jadi seorang suami itu jika memang anak-anaknya ataupun bahkan istrinya tidak berkhianat kepadanya, dia harus memberikan waktu yang cukup bagi mereka. Dan juga bahkan yang menyedihkan kita juga ya, seorang istri ya mengeluh juga dan mengatakan, suamiku menikah lagi dengan perempuan ya, 1 atau 2 atau 3. Dia mengeluh. Namun dia tidak perhatikan penyebab utama adalah dirinya, karena mayoritas waktunya juga bersama teman-temannya ya, shopping, belanja ke mall, dan juga belanja ke pusat-pusat perbelanjaan seperti itu. Sehingga suaminya melihat istrinya ini tidak memperhatikan kewajibannya, sehingga dia mau menikah kembali seperti itu. Jadi hal seperti ini memang banyak terjadi, terkhusus kepada laki-laki, dan tidak menutup pintu para wanita juga banyak seperti itu ya, tidak menyempurnakan hak suami, dan juga
ini menyebabkan suami tersebut mencari pelampiasan atau bahkan menikah dengan perempuan yang lain. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ya. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin tersebut. Jadi wasiat beliau, Allah ya, bertakwalah kalian di dalam kehidupan kalian sehari-hari, bertakwalah kalian di rumah kalian. Karena dengan ketakwaan itu akan membentengi kita dari maksiat dan juga perbuatan-perbuatan buruk, bahkan berkhianat, ya. Jadi seorang istri yang bertakwa dia tidak akan berkhianat. Seorang istri yang bertakwa dia akan memperhatikan kehormatan dirinya, kehormatan keluarga dan juga kehormatan suaminya. Dia tidak akan mengirim pesan-pesan singkat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan tidak akan mengirim foto-foto yang tidak layak dia kirim kepada orang lain. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semua ya harus betul-betul introspeksi diri, mengoreksi diri kita ini dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperhatikan hak-hak keluarga kita. Kita kontrol mereka agar mereka betul-betul melakukan hal-hal yang baik dan tidak memunculkan pengaruh-pengaruh yang buruk seperti game tadi. Karena banyak game itu memunculkan aksi yang membuat pelakunya melakukan onar, melakukan aksi anarkis dan juga kebrutalan dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan pembunuhan dan juga bahkan berani dia bunuh diri ketika mendapatkan masalah, dan ini pengaruh dari game yang dia mainkan. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga yang menjelaskan nanti ya tentang sebagian dari keutamaan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mari kita simak bersama dulu video singkat dari syekhnya, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah, Utsman radhiyallahu anhu له من الفضائل الشيء الكثير، ومن ذلك أنه لما جهز جيش العسرة بماله، جل جيش العسرة كان من مال عثمان رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ما ضر عثمان أو ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، بعد هذا البذل الذي بذله لجيش العسرة في تبوك، قال ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، وهذا أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يوما عندما أخبره أن عثمان يستأذن بالدخول، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي في بستان صغير في المدينة، وأراد عثمان أن يدخل، فقال له أبو موسى على رسلك، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عثمان يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على فتنة تكون، إذن له وبشره بالجنة على فتنة تكون، وهذا في الصحيحين. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحد بقدمه وقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهذا أيضا متفق عليه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، قال فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جاء بأبي بكر فوضع في كفة والأمة في كفة فرجح بهم، أي ثقل ميزان أبي بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح بهم، ثم وضع عثمان في كفة والأمة في كفة فرجح بهم،
ثم ارتفع الميزان. وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعندما يقول الصحابي كنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني هؤلاء الثلاثة مقدمون على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه البخاري. وزاد الطبراني وقال عنها الحافظ بن حجر رجالها ثقات، هذه الرواية، زاد: ورسول الله يسمع، يعني يسمعنا ونحن نفضل أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله عنه يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما بايع أصحابه بيعة الرضوان وضع يده مكان يد عثمان وقال: وهذه لعثمان، حتى قال ابن عمر: فكانت يده، أي النبي صلى الله عليه وسلم، خيرا لعثمان من يده، أي وضع يده في يده وقال: هذه عن عثمان صلوات ربي وسلامه عليه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan video singkat dari syekhnya tadi yang menjelaskan tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan yang pertama tadi bahwasanya di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah beliau menginfakkan hartanya yang sangat banyak untuk mempersiapkan perang Al-Usrah Karena saat itu para kaum muslimin dalam keadaan genting, sulit dalam keadaan kesulitan untuk mempersiapkan harta untuk memerangi orang-orang kafir dan ini disebutkan dalam perang Usrah atau lebih terkenal disebut dengan perang Tabuk perang Tabuk. Dan saat itu Utsman bin Affan menginfakkan hartanya yang sangat banyak untuk mempersiapkan pasukan, dan bahkan disebutkan hatta dalam peperangan tersebut yang diinfakkan mayoritasnya adalah harta Utsman bin Affan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma darra Utsman ma sana'a ba'dal yaum. Jadi Utsman bin Affan tidak akan mendapatkan kesulitan jika dia melakukan apapun setelah hari ini. Intinya apa? Jadi Utsman bin Affan itu telah terjamin tidak akan mendapatkan musibah, maksudnya tidak mendapatkan kesulitan madarra, tidak mendapatkan kesulitan dan tidak ada masalah baginya jika dia melakukan apa saja setelah ini. Umum melakukan apa saja, namun sesuai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Rasulullah mengucapkan seperti itu, namun Utsman bin Affan tetap memperkuat keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, dia menginfakkan hartanya Bahkan sebelum ini juga beliau pernah menginfakkan hartanya untuk membeli sumur sumur yang digunakan oleh orang-orang muslimin untuk minum. Dia infakkan hartanya karena Utsman bin Affan terkenal salah satu sahabat yang sangat kaya raya. Kemudian di suatu saat juga sebagaimana disebutkan tadi dalam video singkat, Utsman bin Affan ingin masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Ini dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Ala rislik,
tunggu sebentar, saya akan minta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda diizinkan masuk? Maka Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Utsman bin Affan minta izin ingin berjumpa dengan Anda. Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan lahu." Bolehkan bagi dia untuk masuk. Dan bukan itu saja, Rasulullah mengatakan, "Wa basyirhu bil jannah." Dan berilah dia kabar gembira terhadap fitnah yang akan menimpa dia nanti. Maksudnya fitnah di sini kita ketahui di masa akhir hayat Utsman bin Affan ada terjadi fitnah ya di kalangan kaum muslimin. Utsman bin Affan dituduh ini dan itu, sehingga dia juga terbunuh ya, dibunuh. Dan kisah ini dan cerita ini sangatlah kisah yang sangat panjang dan juga membuat kita sedih. Kemudian juga disebutkan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar ya, bersama Umar dan juga bersama Utsman di atas Gunung Uhud. Mereka berada di Gunung Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya dengan kuat dan mengatakan, "Uskun ya. Uskun Uhud." Maksudnya berdiamlah wahai Uhud, seperti itu. Maksudnya tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya yang ada di atasmu ini adalah nabi ya, seorang nabi. Kemudian Siddiq, seorang yang jujur, dan juga 2 orang yang syahid. Dan ini betul-betul terjadi ya, Rasulullah seorang nabi dan juga seorang rasul, sedangkan Siddiq itu adalah Abu Bakar, sedangkan 2 orang yang mati syahid itu adalah Umar dan juga Utsman. Jadi ketika mereka hidup, sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan mereka isyarat ya, Umar dan juga Utsman akan mati syahid. Kemudian juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari beliau bermimpi ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya diperlihatkan al-maqalid wal mawazin. Al-maqalid adalah kunci-kunci ya, kunci-kunci surga ya. Dan juga al-mawazin. Kemudian Rasulullah mengatakan, dinampakkan pada Rasulullah, sesungguhnya amal ibadah Rasulullah diletakkan dalam satu kiffah, dalam satu timbangan yang memiliki dua arah ya timbangannya. Maka Rasulullah mengatakan, amal ibadahku dibuat dalam satu kiffah, dalam satu arah timbangan, dan amalan seluruh umatku dalam satu timbangan. Maka timbangan ibadah Rasulullah lebih berat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kemudian amal ibadah Abu Bakar dibuat dalam satu arah timbangan seperti ini. Kemudian juga seluruh amal ibadah umat Rasulullah kecuali Abu Bakar dibuat dalam satu kiffah. Abu Bakar masih memiliki amal ibadah yang lebih berat dari itu semua. Kemudian Umar bin Khattab amal ibadahnya dibuat dalam satu timbangan. Kemudian amal ibadah seluruh umat ini kecuali Rasulullah dan Abu Bakar, maka pahala Umar lebih banyak dibanding seluruh umat ini. Kemudian juga amal ibadah Utsman dibuat dalam satu timbangan. Kemudian seluruh amal ibadah umat Rasulullah yang sangat banyak ini, melainkan Abu Bakar dan juga Umar, pahala Utsman lebih banyak. Ini menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan juga memiliki keutamaan dalam hal pahala. Kemudian juga Ibnu Umar mengatakan ya, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna naqul, kami dahulu, maksudnya kami di sini para sahabat, mengatakan bahwasanya Abu Bakar yang paling mulia di antara seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah itu naskut ya, setelah itu kami diam, tidak ada yang mengatakan yang lebih mulia setelah itu. Maksudnya seluruh sahabat setelah itu adalah sama.
Seluruh sahabat setelah itu sama. Jadi ketika ucapan Ibnu Umar mengatakan kunna, jadi berarti seluruh para sahabat. Dan ini disebutkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi para sahabat sepakat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Bahkan di riwayat Al-Imam At-Tabrani ada tambahan war rasulu yasma. Maksudnya ketika kami mengucapkan kata-kata ini, maksudnya yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ketika kami mengucapkan ini, Rasulullah mendengarkannya. Maksudnya Rasulullah mendengar dan Rasulullah tidak membantah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya memang yang diyakini para sahabat itu tingkatan yang paling mulia yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman itu disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah tidak membantahnya seperti itu. Dan juga termasuk dari keutamaan yang dimiliki Utsman bin Affan ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bernegosiasi kepada kaum Quraisy di Makkah bahwasanya mereka mau masuk ke Makkah untuk umrah, mengadakan umrah. Namun tersebar isu bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk berbaiat dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan tangannya seperti ini, hadza li Utsman. Ini untuk Utsman. Maksudnya Rasulullah betul-betul bertekad kuat untuk memerangi orang-orang kaum Quraisy di Mekah karena Rasulullah mendengar bahwasanya Utsman bin Affan telah terbunuh karena beliau berusaha untuk bernegosiasi agar kaum muslimin dibolehkan masuk ke Mekah untuk umrah. Dan ini menunjukkan bahwasanya tangan Rasulullah yang mulia ini seolah-olah berada setingkat dengan Utsman bin Affan karena Rasulullah berbaiat dengan tangannya mengajak para sahabat. Dan ini terkenal dalam kitab-kitab perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituliskan dalam buku-buku sejarah Islam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Utsman sangatlah banyak. Namun dalam video ini hanya beberapa disebutkan oleh syekhnya. Dengan ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini bahwasanya Utsman bin Affan sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar dan juga Umar, dan tidak boleh bagi kita mencelanya bagaimanapun Kita tidak boleh mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan Utsman bin Affan KKN dan sebagainya. Itu tidak benar bahwasanya Utsman bin Affan adalah orang yang mulia, orang yang adil, orang yang jujur. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan dan juga menyaksikan 3 video tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.